Salam, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu tim penguji PPG dalam jabatan uji kinerja pada IAKN Manado. Perkenalkan, nama saya Erni dengan nomor induk mahasiswa 25010614886. Saya mengajar di SDN 006 Orobua, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kali ini saya akan melakukan video pembelajaran pada kelas 5 dengan tema Aku Mau Bersahabat Dengan Semua Orang. Dimohon untuk kritik dan sarannya dari Bapak Ibu tim penguji demi pembelajaran selanjutnya menjadi lebih baik untuk peserta didik. Terima kasih. Datang ke sekolah. Jadi kalau kita ke sekolah itu harus mandi, sarapan, berdoa, ya. Atau ada tadi yang tidak berdoa sampai berangkat di rumahnya. Berdoa semua? Berdoa. Oke. Jadi pagi hari ini sebelum kita lanjut di dalam pelajaran kita, terlebih dahulu kita akan menyanyikan sebuah lagu dan salah seorang siswa akan memimpin kita di dalam doa, ya. Kita angkat lagunya. Baca kitab suci, doa tiap hari, ya. Semuanya ikuti, ya. Semuanya tepuk tangan. Amin. Ya. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru mengecek dulu siapa-siapa yang tidak hadir pada saat pagi hari ini, ya. Oke, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Sebelum kita lanjut lagi, Ibu Guru akan mengajukan pertanyaan. Mungkin masih ada yang ingat pelajaran apa yang kita pelajari minggu lalu saat pelajaran agama. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Angkat tangannya. Atau tidak ada yang ingat? Ada? Nah, kalau tidak ada yang ingat, Ibu Guru kembali ingatkan, ya. Kita belajar tentang Saulus yang bertobat. Nah,
Kemudian pada pagi hari ini kita akan belajar tentang aku mau bersahabat dengan semua orang. Ya, aku mau bersahabat dengan semua orang. Jadi pembacaan Alkitabnya itu ada di dalam Lukas pasal 1 Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai 10. Ya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada saat pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami syarat-syarat yang menyebabkan ingin bersahabat dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi manfaat persahabatan yang positif. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengenal prinsip-prinsip yang harus dilakukan untuk membangun persahabatan. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi kendala dan solusi untuk persahabatan dengan semua orang. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat karya yang menunjukkan pentingnya persahabatan. Ya. Kemudian Ibu Guru akan membacakan kitab Lukas pasal 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Semuanya dengarkan ya. 3. Dengan judul Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuberas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, puji Tuhan. Sedemikian jauhlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam materi kita, kita menyanyi lagi sebuah lagu ya. Sakeus, tentang Sakeus. Sakeus, orang pendek, kecil batu dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Sakeus, turunlah. aku menumpang di rumahmu." Jadi cerita kita kali ini tentang siapa? Sakeus. Tentang Sakeus.
Nah, di sini kita melihat bagaimana Yesus menunjukkan kasih karunia-Nya dengan dia menumpang di rumah seseorang yang bernama siapa tadi? Sakeus. Tuhan Yesus tidak memandang fisik Sakeus, tetapi dia mau bersahabat dengan Sakeus walaupun orang-orang berkata bahwa Sakeus itu orang berdosa. Nah, Sakeus ini tidak disukai oleh orang banyak, tidak disukai oleh masyarakat banyak karena dia adalah seorang pemungut cukai. Siapa yang tahu apa itu pemungut cukai? Suka ambil-ambil pajak ya di orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu perjumpaan yang mengubah hidup. Pertemuan antara Yesus dan Sakeus mengubah hidup Sakeus dari seorang yang hanya bergelimang harta namun miskin cinta menjadi orang yang mengalami keselamatan sejati. Nah, jadi Sakeus ini adalah seorang yang kaya. Dia memiliki banyak harta benda, tetapi dia miskin apa tadi? Miskin cinta. Nah, jadi Sakeus ini miskin cinta karena orang-orang di sekelilingnya tidak menyukai Sakeus. Ya. Kemudian yang berikut bukti pertobatan yang tulus. Sakeus membuktikan pertobatannya bukan hanya secara perkataan, tetapi melalui tindakan nyata. Ia berjanji akan mengembalikan harta yang diambilnya secara tidak jujur dan memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin. Nah, jadi ini Sakeus ini seorang pemungut cukai. Jadi apa yang diambil dari orang itu, uang orang itu namanya tidak halal, atau perbuatan yang dilakukannya itu perbuatan tidak baik. Nah, tetapi Sakeus ini dengan berjumpa Tuhan Yesus, maka dia mengalami pertobatan yang nyata, dan itu dia buktikan melalui tindakan nyata karena dia sangat bergembira bertemu dengan seseorang yang bernama Tuhan Yesus yang mau menerima dia dengan segala kekurangannya. Maka harta yang diambilnya dia kembalikan kepada orang-orang yang pernah dia ambil hartanya. Dia memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin. Dia kembali membagi-bagi harta yang pernah dia ambil itu. Nah, yang berikut lagi, Yesus menyelamatkan yang hilang. Nah, dari pembacaan kita ini, kisah ini menegaskan bahwa tujuan kedatangan Yesus ke dunia yaitu untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang dianggap hilang atau tersesat oleh masyarakat. Nah, contohnya Sakeus ini. Dia ini adalah orang yang terhilang ya, karena secara manusia dia tidak memiliki teman lagi, dia tidak memiliki sahabat lagi. Karena orang-orang di sekelilingnya, masyarakat di sekelilingnya tidak menyukai dia, karena dia suka mengambil harta benda orang lain secara atau secara tidak halal. Nah, jadi Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang dianggap hilang atau tersesat oleh masyarakat. Kemudian penolakan dan penerimaan. Meskipun orang lain menolak Sakeus, Yesus menerimanya. Jadi, kisah Sakeus ini mengajarkan kita untuk tidak menilai orang lain berdasarkan status atau kesalahannya. Nah, jadi kita tidak boleh penolakan dan penerimaan. Jadi meskipun orang lain menolak Sakeus, Yesus menerimanya. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak menilai orang lain berdasarkan status atau kesalahannya, tetapi untuk melihat potensi kebaikan dalam setiap diri
orang lain. Nah, jadi kita tidak berhak untuk menilai orang lain ya berdasarkan status atau kesalahannya. Kita tidak usah menghakimi mereka, tetapi kita harus mau bersahabat dengan semua orang. Nah, Yesus saja datang ke dunia ini untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, jadi demikianlah beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kisah Tuhan Yesus bersama dengan Sakeus ini. Jika kita hubungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana pentingnya bersahabat dengan semua orang. Nah, jadi persahabatan yang tidak diskriminatif atau membeda-bedakan menciptakan suasana hidup yang rukun dan damai. Jadi dalam kehidupan kita, jika kita tidak membeda-bedakan orang lain, maka kita akan bersahabat dengan semua orang. Maka kita akan selalu hidup rukun dan damai. Baik kita di tetangga kita, baik kita di sekolah kita, di mana saja kita berada, kita harus memelihara yang namanya persahabatan. Nah, kemudian bersahabat dengan semua orang termasuk yang berbeda mengajarkan kita untuk empati. Jadi apa yang dimaksud empati? Siapa yang tahu? Kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan serta pengalaman dengan orang lain secara mendalam seolah-olah kita di posisi mereka. Jadi kita harus ada empati sama orang lain ya. Oke. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan serta pengalaman dengan orang lain secara mendalam seolah-olah kita di posisi mereka. Jadi kita harus bisa merasakan apa yang orang lain rasakan di dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian ada juga toleransi. Siapa yang tahu apa itu toleransi? Ada? Toleransi itu adalah hidup saling memperhatikan. Ya. Kemudian menumbuhkan relasi atau hubungan positif di dalam bergaul. Jadi jangan ada sifat-sifat negatif yang kita munculkan di dalam persahabatan kita. Jadi kita harus selalu bersikap positif. Maka persahabatan kita akan terjalin dengan baik. Nah, manfaat persahabatan yang positif itu ada beberapa, yaitu memahami hubungan antar teman. Jadi kita bisa memahami hubungan kita jika kita menggunakan persahabatan kita dengan sifat-sifat yang positif. Kemudian kita mudah berkolaborasi atau kita mudah berteman dengan teman sekelas atau dengan teman-teman yang lain atau dengan teman-teman kita yang ada di rumah, teman-teman kita yang ada di luar, maka persahabatan itu akan terjalin dengan baik jika kita selalu memiliki persahabatan yang positif. Nah, kemudian meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bergaul. Teman dapat menjadi sumber dukungan dan menjadi inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi manfaat persahabatan yang positif berikut, yaitu teman dapat menjadi sumber dukungan dan menjadi inspirasi untuk menjadi yang lebih baik. Jadi kita melihat di teman kita, oh dia melakukan perbuatan yang bagus. Jadi itu bisa kita tiru. Jadi kita melihat di teman kita, oh melakukan kebaikan, dia menolong seorang nenek misalnya. Nah, kita harus tiru itu. Jangan kita tiru yang tidak baik ya, supaya persahabatan kita boleh menjadi persahabatan yang positif. Kemudian manfaat persahabatan yang lain yaitu melawan kesepian. Nah, tentu kalau kita bersahabat dengan orang lain, maka kita tidak akan sepi. Kita tidak akan tinggal sendiri. Otomatis kalau kita tinggal sendiri, maka kita akan merasa kesepian. Ya.
Kemudian ada prinsip di dalam membangun persahabatan, yaitu apa? Siapa yang bisa? Kira-kira apa prinsip yang bisa kita pakai untuk membangun persahabatan? Kira-kira sifat apa? Coba salah satu. Siapa yang bisa? Nah, kayaknya sudah mengantuk ini. Ya, coba berdiri dulu semua. Kita bermain dulu ya. Kalau ibu guru bilang batik, pegang baju, botak kepala, batuk mulut. Ya, ngerti? Oke, ibu guru tes dulu. Batuk, botak, batik. Nah, coba sekali lagi. Batik, botak, batuk, 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 botak, batik. Oke lah, silakan duduk. Nah, jadi setelah pembahasan materi kita pada saat pagi hari ini, kira-kira ada yang mau bertanya? Ada yang tidak jelas atau ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Nah, kalau begitu, ibu guru akan membagi kelompok, 3 kelompok saja ya. Kita akan kerja kelompok untuk kita lebih memahami apa itu persahabatan. Tentu ada syarat-syarat persahabatan, ada reaksi kita ketika kita bertemu dengan orang yang memiliki perbedaan karakter dengan kita, dan belajar dari cara Yesus menerima Sakeus. Coba bagi kelompoknya dulu jadi 3 kelompok. Coba laki-laki gabung semua dengan laki-laki, berarti ada yang 4 orangnya. Jadi laki-laki saja 5 orang ya. Ya. Kemudian buka bukunya nanti halaman 90. Ya. Ibu guru akan bagikan tempatnya menulis tugas ya. 1. Coba yang di sana gabung di sini. Ibu guru akan bagi kelompok dari 3 kelompok. Itu jawabannya nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jawabannya diskusikan ya. Baru nanti presentasikan di depan kelas. Nah, pertanyaannya, coba tulis pertanyaannya yang kelompok 1. Tulis. Ya. Menyebutkan syarat-syarat yang menyebabkan ingin bersahabat dengan orang lain. Ya. Nah, kemudian kelompok 2, bagaimana reaksi kalian jika bertemu teman yang berkarakter dan bersifat seperti di buku siswa? Ya, seperti yang Ibu Guru bilang tadi, buka halaman 90, di situ ada karakter. Ya. Bagaimana reaksi kalian jika bertemu teman yang berkarakter dan bersifat seperti di buku siswa halaman 90. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga. Belajar dari cara Yesus menerima Sakeus. Prinsip apa yang harus dilakukan untuk membangun persahabatan? Jadi kelompok 1 kita kasih nama Eden ya, kelompok 2 kita kasih nama Saitun, dan kelompok 3 kita kasih nama Hermon. Nah, silakan dikerjakan, saling diskusi untuk mencari jawabannya. Apa jawabannya itu kemudian presentasikan nanti di depan kelas ya. Ya, tulis jawabannya di lembar kedua. Nah, ya, tulis nanti jawabannya di dalam.
Ya, diskusi. Ya, diskusikan itu, kemudian kita akan selesaikan nanti. Ya, diskusikan. Berdiskusi, ya. Nah. Kalau ada yang sudah selesai, jawabannya singkat-singkat saja. Tidak usah terlalu panjang, ya. Singkat-singkat saja. Nah. Kalau ada yang sudah selesai, bisa tunjuk tangan dan langsung membacakannya di depan kelas. Bacakan di depan kelas hasil diskusi kalian. Silakan. Salah seorang ke depan bacakan. Ya, bacakan ya. Nah. Ya, Jantri, silakan. Silakan. Ya. Untuk. Bacakan itu, versi kira-kira soalnya ya. Kekayaan dan kesetiaan orang perlu bisa dipercaya bahwa sahabatnya jujur dapat diandalkan dan bisa menjaga rahasia. Kejujuran dan keterbukaan bahwa tidak pura-pura serta tulus dalam membangun hubungan. Komunikasi yang baik bahwa mampu menjadi pendengar yang baik. Iya. Ya, jadi kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya. Coba dulu lihat. Mana? Jadi syarat-syarat yang menyebabkan ingin bersahabat dengan orang lain, yaitu kepercayaan dan kesetiaan. Orang perlu bisa dipercaya bahwa sahabatnya jujur, dapat diandalkan, dan bisa menjaga rahasia. Yang kedua, kejujuran dan keterbukaan bahwa tidak pura-pura serta tulus dalam membangun hubungan. Komunikasi yang baik bahwa mampu menjadi pendengar yang baik. Iya. Kemudian kelompok 2. Silakan bacakan hasil diskusinya. Reaksi terhadap teman yang bersikap demikian harus mau mencari kesepakatan, menerima perbedaan, mencoba saling memahami, tulus apa adanya, dan selalu memberikan dukungan tanpa menghakimi. Iya, menarik. Iya. Jadi harus mau menjalin persahabatan, menerima perbedaan, mencoba saling memahami, tetap tulus apa adanya, dan selalu memberikan dukungan tanpa menghakimi. Ya, kemudian kelompok 3. Silakan. Belajar dari serius menerima serius kritik apa yang dilakukan untuk membangun persahabatan. Yesus menunjukkan prinsip persahabatan melalui keterbukaan, kerendahan hati, dan
baik tidak berdasarkan ilmu dan hati yang tulus. Iya. Jadi jawaban dari kelompok 3 yaitu belajar dari cara Yesus menerima Sakeus, prinsip apa yang dilakukan untuk membangun persahabatan. Yesus menunjukkan prinsip persahabatan melalui keterbukaan, kerendahan hati, tidak berprasangka buruk, dan kasih yang tulus. Nah, jadi semua diskusi kelompok kalian Ibu Guru simpan ya, untuk Ibu Guru ambil nilainya. Semuanya jawabannya bagus-bagus semua. Nah, jadi kita harus mau menjalin persahabatan dengan semua orang. Jadi Allah menghendaki kalian untuk bersahabat dengan siapa saja. Persahabatan dengan semua orang dapat tercipta jika kalian mendasarinya pada cinta kasih Kristus yang mengasihi semua orang. Nah, jadi Yesus telah memberikan teladan mau bersahabat dengan Sakeus tanpa melihat latar belakang daripada Sakeus. Nah, jadi teladan ini juga kalian harus ikuti, yaitu mau bersahabat dengan semua orang tanpa membeda-bedakan suku, agama, budaya, fisik, atau hal-hal lainnya. Jadi semua orang kita bisa jadikan sahabat. Nah, jadi selalulah minta pertolongan kepada Tuhan agar kalian dapat bersahabat dengan siapa saja. Kalian telah menjadi alat Tuhan yang mendatangkan kerukunan di masa depan, dan kalian akan selalu menjadi contoh dan teladan dan membawa damai untuk semua orang. Nah, kemudian kita akan masuk di dalam refleksi, yaitu renungkanlah hal ini. Tuhan Yesus telah memberikan teladan untuk bersahabat dengan sesama, dengan semua orang, tanpa membeda-bedakan. Kemudian, menjalin persahabatan dengan semua orang dapat menciptakan lingkungan yang rukun dan damai. Berikut, mari bersahabat dengan siapa saja meskipun ada perbedaan. Kemudian yang menjadi pertanyaan untuk diri kita sendiri, sudahkah kita bersahabat dengan semua orang? Jadi mari kita semua merenungkan hal itu. Anak-anak renungkan itu, apakah benar sudah bersahabat dengan semua orang atau belum? Jadi kita harus mau bersahabat dengan semua orang. Ya. Sebelum Ibu Guru mengakhiri pelajaran kita pada saat pagi hari ini, Ibu Guru beri tugas untuk Ibu Guru berikan kepada kalian dikerjakan di rumah ya. Coba tulis. Buatlah sebuah karya kreatif. Jadi kita akan membuat sebuah karya. Buatlah sebuah karya kreatif yang menyatakan tekadmu untuk mau bersahabat dengan semua orang. Nah, jadi kalian akan membuat sebuah karya kreatif, kemudian kalian buat itu dan berikan kepada orang yang ada di dekatmu ya, minggu depannya. Mengerti semua? Iya, jadi buat sebuah karya. Karya itu bisa dalam bentuk doa, bisa dalam bentuk puisi, bisa dalam bentuk gantungan-gantungan pintu. Nah, terserah kalian. Yang penting sebuah karya kalian harus buat, kemudian berikan kepada teman sebangku. Ya, demikianlah pelajaran Ibu pada saat pagi hari ini yang mengajarkan kita bahwa kita harus mau bersahabat dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Demikianlah, dan salah seorang siswa kembali memimpin kita di dalam doa sebelum kita berpisah satu dengan yang lain. Silakan Angel berdoa.
sepanjang hidup ini. Haleluya, amin. Amin. Baik, mari kita